Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana. Saya dari kelas 5 PKMID. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul praktikum osilasi pegas. Nama praktikan yaitu saya sendiri, Anissa Fitriana. NIM 19174051175. Tanggal praktikan yaitu 31 Oktober 2021. Ya, yang pertama kita buka dulu pad. Kemudian kita klik Math and Spring Simulation. Kita klik. Kemudian kita pilih energi. Ya, yang pertama kita keluarkan dulu penggaris dan timer. Kita klik garisnya semua. Kemudian yang pertama kita akan melakukan data percobaan untuk 10 kali osilasi menggunakan pegas berukuran small. Ya, kita akan menghitung massa 100 gram. Ya, sudah 100 gram ini. Kemudian kita angkat beban. Kita hentikan. Kemudian kita ukur. Kita luruskan garisnya terlebih dahulu. Kemudian kita ukur. Kita menghasilkan 32 cm. Kemudian kita masukkan di sini. Kita jadikan meter terlebih dahulu menjadi 0,32. Kemudian kita mencari konstanta. Konstanta yaitu menggunakan rumus massa dikali gravitasi per Y sama dengan 0,01 dikali 10 per 0,32 menghasilkan 3,15. Kemudian untuk mencari waktu kita keluarkan penggarisnya terlebih dahulu. Matikan ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya,
Waktunya kita menghasilkan 12,19 second. Kemudian untuk mencari periode kita menggunakan rumus T sama dengan 2pi akar M bagi K, yaitu 2 dikali 3,14 akar 0,1 per 3,15 menghasilkan 1,06. Kemudian untuk menghitung frekuensi kita menggunakan rumus satu per 2pi akar konstanta dibagi massa, yaitu 1 dibagi 2 dikali 3,14 akar 3,15 per 0,1 menghasilkan 0,84. Kemudian untuk percobaan yang lain kita menggunakan rumus yang sama, namun kita tinggal masukkan saja hasil percobaan yang sudah dilakukan, yaitu untuk data dengan massa 50 gram ditemukan Y sama dengan 0,16 dengan konstanta 3,125 dengan waktu 0,8,10. Kita rapikan. Kemudian untuk mencari periode menggunakan rumus yang sama juga menghasilkan 0,62. Sama seperti yang lain, frekuensi juga menggunakan rumus yang tadi 1 per 2pi akar K per massa, yaitu menghasilkan 1,18. Untuk percobaan yang lain juga, untuk massa 150 menghasilkan 0,49 dengan konstanta 3,06 dengan waktu 14,22 detik second. Kemudian menghasilkan periode 1,25. Selanjutnya frekuensi 0,67. Untuk data selanjutnya yaitu dengan massa 200 gram, yaitu diperoleh Y sama dengan 0,65 dengan konstanta 3,07. Selanjutnya waktu yang diperlukan yaitu 16,37 detik. Dengan periode ditemukan 1,5 dan frekuensi 0,58.
Kemudian massa 250 gram diperoleh Y sama dengan 0,81 dengan konstanta 3,08 dengan waktu 18,33 sekon. Diperoleh periode 1,75 dengan frekuensi 0,52. Nah, data percobaan untuk 10 kali osilasi penggunaan bekas berukuran small dengan massa 50 gram, 100 gram, 150 gram, dan 200 gram, 250 gram diperoleh seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan data percobaan untuk 10 kali osilasi menggunakan pegas berukuran medium. Ya, yang pertama kita new dulu. Nah, yang pertama kita ukurkan spring constant di ukuran medium sekitar 4. Nah, di sini. Sebenarnya di sini ya, teman-teman. Namun kita menggunakan data di sini saja. Ya, kemudian kita akan jangan lupa garis-garisnya dicentang dulu. Nah, penggarisnya dan timernya juga dikeluarkan. Kemudian kita angkat beban menggunakan beban dengan massa 50 gram. Kita atur massa 50 gram. Kemudian kita angkat beban. Kita hentikan terlebih dahulu. Kita ukur di sini. Diperoleh 8 cm, sehingga di sini kita temukan Y, kita jadikan dulu ke meter, yaitu 0,08. Dengan konstanta masih sama rumusnya, yaitu massa dikali gravitasi per Y, yaitu diperoleh 0,05 dikali 10 dibagi 0,08 menghasilkan 6,25. Dengan waktu kita hitung waktunya. Kita tarik hingga ukuran 50 cm. Kita hentikan terlebih dahulu. Ya, kita ulangi. Kita tarik sampai ukuran 50 cm. Waktunya kita klik. Ya. Kemudian kita hitung 10 kali osilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dihasilkan waktu 5,65 second. Kemudian kita menghitung periode, yaitu periode dengan rumus 2pi dikali akar massa per konstanta, yaitu
2 dikali 3,14 dikali akar 0,05 dibagi 6,25 menghasilkan periode yaitu 0,5. Kemudian selanjutnya kita mencari frekuensi. Ya, untuk mencari frekuensi sendiri menggunakan rumus seperti yang di atas tadi, yaitu 1/2 pi dikali akar konstanta per massa, yaitu 1/2 dikali 3,14 dikali akar 6,25 per 0,5 menghasilkan 1,67. Kemudian data yang kedua, caranya seperti tadi. Dari percobaan yang sudah saya lakukan menghasilkan Y dari massa 100 gram dihasilkan Y sama dengan 0,16 kg. 16 kg dengan konstanta 6,25. Dengan waktu 7,54 second. Kemudian periode juga menggunakan rumus yang tadi, menghasilkan 0,62. Frekuensi juga sama. Satu 1,8. Kemudian yang kedua juga sama, yaitu dengan massa 150 gram diperoleh Y yaitu 0,24 dengan konstanta 6,25 dengan waktu 9,14 second. Periode juga sama. Di sini kita sudah menghitung yaitu 0,87. Untuk frekuensi yaitu 0,96. Yang selanjutnya yaitu massa 200 gram diperoleh Y 0,33 kg dengan konstanta 6,06 dengan waktu 10,61 second. Periode diperoleh 1,06 dan frekuensi 0,82. Kemudian yang terakhir yaitu dengan massa 250 gram diperoleh Y sama dengan 0,41 dengan konstanta 6,09 dengan waktu 12 detik. Diperoleh periode 1,25 dan frekuensi 0,73. Dahulu. Selanjutnya kita new terlebih dahulu untuk melakukan data percobaan 10 kali osilasi penggunaan pegas berukuran large. Ya, kita buka dulu datanya.
Ya, kita akan mengukur dengan menggunakan bekas berukuran large. Kita ubah spring constantnya dulu ke large, kemudian klik semua garisnya, keluarkan penggarisnya dan timernya. Kemudian kita akan melakukan percobaan untuk massa 150 gram. Kita arahkan ke 150 gram. Ya, sudah masuk ke 150 gram. Selanjutnya kita angkat beban. Ya, kita hentikan, kita hitung panjangnya. Ya, ketemu. Ini berukuran 12 cm. Kemudian kita ganti di sini menjadi meter, yaitu menjadi 0, kita masukkan di sini karena kita mengukur massa yang 150 gram. Ya, Y-nya 0,12 dengan konstanta 12,5. Dengan waktu, mari kita hitung waktunya. Penggaris kita arahkan ke bawah ini, kemudian kita tarik, kita hentikan dulu ini ya. Nah, mulai waktunya, kita tarik hingga ukuran 50 cm. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, diperoleh 7,76. Kemudian untuk periode masih menggunakan rumus 2pi dikali akar massa per konstanta dengan 2 dikali 3,14 dikali akar 0,15 per 12,5 yang menghasilkan T yaitu 0,62. Kemudian kita cari di sini frekuensi. Frekuensinya di sini. Frekuensi juga masih sama menggunakan rumus yang tadi, yang atas, yaitu 1/2pi dikali akar konstanta bagi M, massa, yaitu 1/2 dikali 3,14 dikali akar 12,5 per 0,15 yang menghasilkan 1,36. Dari hasil percobaan yang sudah saya lakukan, kita tinggal masukkan ini hasilnya, yaitu dengan massa 50 kg, Y-nya diketahui 0,04 dengan konstanta 12,5 dengan waktu 4,08 second dengan periode 0,37 dan frekuensi 2,37. Dan frekuensi 2,37. Kemudian untuk massa 100 gram kita
kita temukan Y yaitu 0,08 dengan konstanta 12,5 dengan waktu 6,09 second, yaitu diperoleh periode 0,5 dengan frekuensi 1,67. Kemudian untuk massa 200 gram diperoleh Y sama dengan 0,16 dengan konstanta 12,5 dengan waktu 8,09 second, diperoleh periode 0,75 dan frekuensi 1,18. Kemudian yang terakhir yaitu dengan massa 250 gram diperoleh Y sama dengan 0,2 dengan konstanta 12,5 dengan periode 9, dengan waktu 9,31 second. Diperoleh periode 0,87 dan frekuensi 1,06. Ya, dari percobaan yang sudah dilakukan 1,06. Dari percobaan yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar benda atau beban yang digantungkan, maka waktu yang diperlukan itu akan semakin besar. Dapat dilihat dari sini. Semakin besar massanya, maka waktu yang diperlukan itu akan semakin besar. Kemudian periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Ketika massa itu semakin besar, maka periode juga akan semakin besar, namun frekuensi akan semakin kecil. Kita tulis di sini. Waktu yang diperlukan semakin besar. Yang kedua, periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Ketika benda semakin besar, maka periode akan semakin besar, namun frekuensi akan semakin kecil.